Saudara, aksi demo di lingkaran atas AB Pura, Jayapura, Papua berujung ricuh. Kericuhan terjadi saat masa pendemo berupaya melakukan long march, namun dicoba dialihkan oleh polisi agar tidak mengganggu ketertiban umum. Ricuh menyebabkan satu anggota Polri dan 2 warga sipil terluka. Mobil patroli dan mobil milik kantor PDAM pun dirusak. Kapolresta Jayapura Kota, yaitu Frederikus Maklarimbun, menyampaikan pihaknya tak melarang penyampaian aspirasi, tapi harus dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum. 2 orang diamankan dari aksi demo ini. Dengan Polab terkait bagaimana untuk penyampaian aspirasi, konsolidasi jangan di traffic light AB Pura, tetapi sudah disepakati untuk konsolidasinya di lingkaran AB supaya tidak mengganggu arus lalu lintas masyarakat juga aktivitas masyarakat. Namun pada saat mau bergerak ke lingkaran AB, ternyata juga ada provokasi yang memulai dengan melempar kepada area petugas. Kesorotan lain, saudara, seorang karyawan bimbingan belajar memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi. Pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah karyawan tersebut sebelum kabur menggunakan sepeda motor. Mau ngapain? Seorang karyawan tempat bimbingan belajar di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, memergoki 2 pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor di halaman parkir. Merasa gagal mencuri, pelaku menodongkan benda seperti senjata api ke arah karyawan yang diketahui bernama Nanda. Pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik badan naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Itu ada 2 pelaku, dua-duanya menggunakan masker. Kayak agak deg-degan, cuman udahlah, karena apa ya, ngerasa yang penting punya orang selamat dulu deh. Kayak aduh, ini nyawa udah di ujung tanduk sebenarnya. Cuman ya udahlah, semoga selamat gitu. Ternyata dia cuma nodongin doang dan pergi. Nanda langsung melaporkan insiden percobaan pencurian sepeda motor ke polisi. Babin Kamtipmas setempat pun telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Berbekal keterangan saksi dan rekaman CCTV, polisi kini tengah mengejar pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lain, saudara, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap 9 pelaku penyekapan disertai penganiayaan terhadap 3 orang pria yang videonya viral di media sosial dengan modus jual beli mobil. Nunung dan Adrian, 2 pelaku utama ini ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap saat berupaya untuk melarikan diri. Dari penangkapan ini, saudara, polisi akhirnya menyelamatkan 3 korban yang disekap oleh para pelaku di sebuah rumah kontrakan di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Petugas juga menangkap 3 pelaku yang bertugas mengawasi para korban. Dari penangkapan ini, polisi kembali menangkap 4 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, kasus ini berawal dari transaksi jual beli mobil mewah antara pelaku Nunung dengan pelaku Adrian dengan uang muka sebesar 75 juta rupiah. Namun demi terhindar dari kewajiban pelunasan, tersangka Nunung justru berbohong dan berkelit dengan dalih mobil sudah terjual ke orang lain namun belum dilunasi. Akhirnya para pelaku melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap 4 korban, di mana 1 diantaranya berhasil melarikan diri dan melapor ke polisi. Kini, saudara, polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam dalam kasus ini karena diduga para tersangka merupakan sindikat penggelapan mobil. Hari Senin itu juga pada tanggal 13, seusai Ibu Desi membuat laporan polisi, kami dari Resmo Polda Metro Jaya langsung bergerak
menuju TKP di daerah Pondok Aren dan kami berhasil mengamankan 2 orang yang ada di rumah tersebut yang kita duga sebagai pelaku. Kemudian kita lakukan pengembangan hingga akhirnya kita mendapatkan 9 orang pelaku. Ke sorotan lain, saudara, gara-gara tak bayar utang, seorang pria diculik sekelompok orang ketika berada di res area tol Pekanbaru Dumai. Korban sempat disiksa sehingga mengalami sejumlah luka. Seorang pria menjadi korban penculikan oleh rekannya sendiri. Korban bernama Edward Buolalo diculik oleh sejumlah orang di res area tol Pekanbaru Dumai 16 September 2025 lalu. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat korban secara paksa dibawa ke mobil para penculik. Usai mendapati laporan, polisi langsung menyelidiki kasus penculikan ini. 3 dari 5 penculik dibekuk polisi, sementara 2 lainnya masih buron. Saat ditemukan, korban mengalami luka karena dianiaya oleh para pelaku. Korban lalu dirawat di rumah sakit. Polisi menyebut motif penculikan ini karena korban tak kunjung membayar uang hasil penjualan rokok ilegal senilai 560 juta kepada pelaku. Motif pelaku itu karena dari keterangan para tersangka, si korban ini ada hubungan bisnis dengan para tersangka. Kemudian berjalannya waktu, uang hasil penjualan yang dipegang oleh korban dan dipercayakan oleh korban itu tidak disetorkan oleh si korban ke pelaku. Ketiga pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, identitas 5 jenazah terakhir korban ambruknya Ponpes Al-Ghazini telah tuntas dilakukan tim DVI Polda Jatim pada Rabu malam. 5 jenazah teridentifikasi melalui DNA, catatan medis, dan properti barang kepemilikan korban. Setelah jenazah teridentifikasi, keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menjemput jenazah korban. Kelima jenazah terakhir yang teridentifikasi identitasnya yaitu Solihan, laki-laki 17 tahun asal Bangkalan, Raihan Rafa Aldiansyah, laki-laki 14 tahun asal Bangkalan, Fairuz Sirojudin, laki-laki 16 tahun asal Sidoarjo, M. Deva Syarifuddin, 17 tahun asal Nganjuk, dan Zaki, 12 tahun asal Sampang. Kelima jenazah ini teridentifikasi melalui DNA, catatan medis, dan properti barang kepemilikan pada korban. Dengan teridentifikasi 5 jenazah ini, maka seluruh jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Ghazini, Budaran Sidoarjo, sudah teridentifikasi tim DVI Polda Jatim. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang.